Salam satu duri. Bertemu lagi dengan kami petani milenial. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas yang belum pernah saya bahas ya pasti ya. Oke. Tema kali ini adalah tentang mikorizа. Ya. Ada pasti pernah dengar dan pasti juga belum pernah dengar sebagian ya. Oke, jadi mikorizа itu adalah kelompok fungi ya. Kalau dari bahasa Latinnya itu dia itu kelompok fungi yang bersimbiosis dengan tanaman gitu. Nah, ada banyak fungsi tentang mikorizа ini terkait dengan tanaman buah naga juga yang dia sangat berfungsi pada musim kemarau ya. Walaupun di musim hujan dia juga punya fungsi yang lain. Setidaknya ada 3 fungsi mikorizа terhadap tanaman Anda, masuk buah naga. Jadi yang pertama adalah membantu tanaman untuk menyerap air dan unsur hara. Jadi mikorizа ini dia bersimbiosis dengan perakaran tanaman. Dan perlu diketahui informasinya juga ya, bahwasanya 90% jenis tanaman itu perakarannya bersimbiosis dengan mikorizа. Nah, dengan simbiosis ini, mikorizа ini menginfeksi perakaran dari tanaman. Setelah itu dia membentuk benang hifa ya. Benang hifanya bisa menjalar ke area yang lebih luas dibandingkan perakaran. Lah, dari benang hifa itulah yang nanti dia bisa menyerap air dan unsur hara yang nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman Anda untuk berkembang, bertumbuh dengan baik walaupun musim hujan, musim kemarau. Makanya musim kemarau beberapa tanaman tetap subur kan dia. Itu bisa salah satu akibat dari tanahnya atau di daerah situ banyak jamur mikorizanya. Oke, jadi untuk mikorizа tadi dia butuh karbon dari tanaman, dari hasil fotosintesis untuk dia menyambung siklus hidup mereka. Nah, tanamannya dia mendapat keuntungan dari unsur hara makro dan mikro dan juga air dari benang hifa yang ada dari perkembangan mikorizanya. Oke. Fungsi yang kedua adalah sebagai tameng bagi perakaran tanaman terhadap jamur patogen atau jamur penyakit. Nah, sehingga benang-benang hifa ini ketika dia sudah berkembang biak, dia akan melindungi secara fisik perakaran dari tanaman yang aktif menyerap unsur hara dari ekspansi atau infeksi jamur patogen. Jadi dilapisi dia sehingga tidak bisa menginfeksi tanaman kita, perakaran tanaman kita karena adanya benang-benang hifa dari mikorizа. Bagus toh? Kita bisa terlindung ya tanpa adanya perlakuan dari fungisida secara kotor. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya sebagai penghasil hormon pertumbuhan, geng. Hormon pertumbuhan itu kan ada 3 itu, auksin, sitokinin, giberelin ya. Jadi dengan adanya mikorizа ini dari proses perkembangannya, proses ekskresinya, metabolisnya itu dia menghasilkan hormon yang digunakan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Bayangkan auksin, sitokinin, giberelin gratis ya karena adanya mikorizа. Nah, setelah itu bagaimana sih mikorizа kita bisa dapatkan? Oke. Untuk sekarang ini sudah mudah karena kita bisa mendapatkan langsung produknya yang dia mengandung mikorizа langsung di toko-toko pertanian. Ya, juga harganya juga tidak terlampau mahal ya, terjangkau. Tapi kalau misalnya kita pengen
beli lagi terus memperbanyak sendiri, kita bisa beli isolat ya. Isolatnya di toko-toko online sudah banyak isolatnya, per satu tabung ini bisa diperbanyak. Kemudian juga kita bisa mengisolasi mandiri. Wah, bukan hanya COVID yang isolasi mandiri ya, mycorrhiza kita juga bisa mengisolasinya sendiri dengan menggunakan tanah-tanah di perakaran. Terutama perakaran yang sering digunakan adalah perakaran bambu ya, walaupun pada perakaran jenis tanaman lain juga ada, karena balik lagi ya 90% jenis tanaman itu bersimbiosis dengan mycorrhiza. Tapi kalau yang di bambu itu banyak keuntungan karena di sana ada juga jamur lainnya, Trichoderma ada di sana, sehingga kita bisa sekali isolasi beberapa jamur menguntungkan kita bisa dapatkan dengan cara banyak caranya ya. Oke, ketika kita mengisolasi itu mudah. Jadi kita ambil tanah perakaran di topsoil ya, antara permukaan tanah sampai paling dalam 30 cm. Nah, setelah itu kita ambil tanahnya tadi, sekaligus perakaran bambu yang sudah ini ya, biasanya kan ada yang sudah busuk-busuk yang sudah lapuk ya. Nah, setelah itu kita saring, kita menggunakan saringan bertingkat ya, saringan yang biasa buat teh itu tapi yang agak gede ya, itu bertingkat 3, 1, 2, 3, nanti dicampurkan di sana, campurkan air dulu ya, campurkan air perbandingan 1:2, tanahnya 1, airnya 2, diputer-puter ya, di sentrifugal ya, diaduk. Setelah itu baru nanti di airnya larutan tadi dituangkan pada saringan bertingkat 3 tadi. Lah, kita ambillah saringan yang terakhir ya, yang terbawah maksud saya. Lah, itu nanti yang kita amati. Kalau kita misalnya menggunakan mikroskop, lah itu lebih bagus. Kalau tidak ya sudahlah itu ya. Tapi biasanya kita amati dulu karena jenis jamur mycorrhiza ini sangat mudah diamati lah. Setelah itu kita bisa memasukkannya kepada media mycorrhizanya, bisa berbentuk gel, bisa berbentuk jelly, atau bisa berbentuk cair. Kemudian kita bisa memperbanyaknya. Nah, kalau kita cari langsung misalnya tanpa menggunakan itu, kita bisa menggunakan nasi yang belum basi ya, baru kita pandam di perakaran bambu ya. Kemudian kita ambil di sana, kita ambil yang berwarna putih. Nah, kalau misalnya ada yang berwarna hijau kita ambil, karena itu Trichoderma. Yang berwarna hitam gelap itu jangan diambil ya, karena itu bukan kelompok dari jamur yang bisa menguntungkan bagi tanaman. Oke, kemudian setelah itu kita perbanyak, bisa menggunakan bentuk cair. Bentuk paling mudah adalah bentuk cair menggunakan EKG ya, ekstrak kentang gula. Jadi kita menggunakan kentang sama gula bahan utamanya. Jadi kentang kita potong sedadu-dadu, kemudian kita rebus di air. Lah, setelah kentangnya itu matang ya, matangnya ketika ditusuk sama garpu itu bisa tembus bus gitulah. Airnya kita ambil ya, dengan kentangnya 1/4, airnya bisa 5 liter lah ya, bisa 5 liter atau 5 liter aja lah ya. Nanti setelah 5 liter nanti baru kita masukkan ke gulanya, kita masukkan, kita aduk-aduk dengan, nah itulah namanya EKG lah. Kita nanti bisa memasukkan biang yang sudah kita isolasi dengan menggunakan nasi tadi pada EKG kita. Nah, setelah itu kita diamkan dan kita bisa langsung gunakan. Itulah mycorrhiza dan itu sangat bermanfaat. Itu makanya mengapa di lahan saya ini, walaupun sudah lama tidak diairi dan tidak hujan, hampir 3 bulan, di lahan saya tetap segar bugar. Oke, begitu saja tentang mycorrhiza. Mudah-mudahan ada waktu untuk praktek pembuatannya. Saya akhiri, salam satu duri.